Langit, kalau misalnya kamu suatu hari bingung nyari pasangan, kamu sama aku aja ya. Bulan nyeletuk dari belakang motor. Tepat ketika matahari mulai turun dan cahaya sore bikin jalanan kelihatan lebih lembut dari biasanya. Kami baru pulang dari lapangan futsal. Bulan nonton aku tanding. Kami menang 10-3. Aku cetak 4 gol, dan itu patut dibanggakan. Keringatku masih nempel di badan dan angin sore lumayan membantu. Aku refleks mengendorkan gas. Maksud kamu, Lan? Kamu kan sekarang udah punya pacar. Bulan diam sebentar, lalu tertawa kecil. Rambutnya tersapu angin, sesekali menyentuh punggung jaketku. Maksudnya, kalau kamu udah siap buka hati dan masih sulit nyari pasangan, aku aja ya. Aku tidak menjawab. Stang motor terasa lebih berat. Di kepalaku, skor pertandingan berputar pelan, lalu menghilang. 4 gol yang kuciptakan langsung kalah pamor sama satu kalimat Bulan. Sudah 9 tahun berlalu, tapi kejadian sore itu masih sering mampir ke kepalaku. Aku lupa banyak hal dari masa itu. Skor pertandingan lainnya, wajah-wajah lawan, bahkan rasa bangga setelah memenangkan kejuaraan futsal. Tapi, cahaya sore di jalan pulang dan ucapan Bulan di atas motor, entah kenapa masih utuh. Sudah 9 tahun berlalu, tapi aku masih ingat pertama kali ketemu Bulan. Hari pertama masuk sekolah, kami sama-sama telat, datang dengan nafas ngos-ngosan. Keringat belum kering, lalu langsung disambut senior di gerbang yang kelihatannya sudah menunggu junior telat sejak subuh. Belum sempat kenal, belum sempat tanya nama, kami sudah keburu dihukum bareng. Aku bahkan tidak tahu namanya waktu itu. Tidak tahu kelasnya, tidak tahu dia anak pindahan atau bukan. Aku cuma tahu satu hal, dia manis. Dan di usia SMA, satu hal itu sudah lebih dari cukup untuk bikin otak cowok berhenti bekerja dengan normal. Dan seperti kebanyakan keputusan bodoh di masa SMA, dari kejadian sesederhana itu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa riset, tanpa pertimbangan, tanpa mikir risiko. Aku bahagia waktu tahu ternyata kami satu kelas. Rasanya kayak dapat hadiah undian, padahal gak pernah beli kupon. Tapi, kebahagiaan itu cuma bertahan sebentar. Soalnya, di hari yang sama, aku juga dengar kabar kalau dia sudah punya pacar. Masalahnya bukan cuma itu. Aku ini cupu soal urusan cinta-cintaan. Jatuh cinta itu butuh nyali, dan nyaliku tipis. Tipis banget. Kayak tisu toilet murah yang baru kena air sedikit, langsung hancur dan meninggalkan penyesalan. Aku itu tipe cowok yang kalau suka, cukup dipendam aja. Natap matanya saja aku gak sanggup. Apalagi kalau dia ngomong, aku malah fokus ke sepatunya. Kalau dia ketawa, aku pura-pura sibuk sambil memperhatikan papan tulis yang sebenarnya juga gak penting. Kalau dia duduk di sebelahku, aku cuma diam dan berharap bel sekolah cepat-cepat berbunyi. Aku cuma berani curi-curi pandang. Itu pun kalau dia lagi lengah dan tidak mungkin sadar. Aku memang secupu itu. Pernah suatu waktu, aku malah sok bijak mendukung teman yang naksir cewek yang sebenarnya juga aku suka. Aku pasang muka senang waktu mereka jadian. Pedih banget emang. Mata rasanya menolak kerjasama setiap kali lihat mereka berdua. Tapi aku latihan senyum, latihan tatapan, biar kelihatan dewasa. Walaupun bikin aku menderita. Soalnya, jadi cowok cupu itu bukan cuma soal gak berani bilang suka, tapi juga soal terlalu pandai menyembunyikan perasaan sendiri, sampai akhirnya hanya tersisa penyesalan. Sudah 9 tahun berlalu, dan aku masih ingat satu momen penting saat aku dengar kabar kamu baru putus. Di kepalaku itu terdengar seperti lampu hijau. Lampu hijau versi cowok cupu, bukan yang langsung tancap gas, tapi yang berhenti sebentar, mikir, lalu tetap ragu. Zaman itu BBM lagi hits-hitsnya. Semua orang merasa lebih berani kalau lewat layar. Termasuk aku. Di dunia virtual, aku lumayan jago. Bisa mikir dulu sebelum balas. Bisa hapus, ketik ulang, lalu kirim pesan yang kelihatannya santai, padahal isinya hasil mikir belasan menit. Akhirnya aku memberanikan diri ngeping Bulan. Pakai pin BBM yang aku dapat dari Facebooknya. Iya, Facebook. Zaman ketika orang masih dengan bangga menyebar pin BBM ke publik. Seolah itu undangan untuk diajak kenalan, tapi malah kena seleksi alam.
Di dunia nyata, aku tetap sama. Kikuk, salah tingkah. Kalau ketemu, bingung mau lihat kemana. Tapi lewat BBM, aku seperti versi diriku yang sedikit lebih berfungsi sebagai manusia yang suka bersosialisasi. Kami mulai saling ngobrol. Tidak ada yang istimewa. Basa-basi ringan tentang sekolah, tugas, hal-hal aman yang tidak berisiko untuk ditolak. Dan seperti biasa, aku tetap mendam perasaanku. Sampai suatu titik, entah sejak kapan, aku mulai berani melakukan hal yang sebelumnya terasa besar sekali buatku. Boncengin Bulan pulang sekolah. Buat cowok normal, itu hal biasa. Tapi buat aku, itu prestasi. Aku bawa motor pelan. Pelan banget. Bukan karena macet, tapi karena aku pengen lebih lama bersama Bulan. Tanganku mulai dingin sambil pegang stang motor. Otakku sibuk nyari topik. Sepanjang jalan aku mikir, masa iya diam terus? Nanti kelihatan aneh. Akhirnya aku nekat. Bulan, kataku, sambil tetap fokus ke jalan. Iya, kamu tahu nggak alasan kamu dikasih nama Bulan? Bulan mikir sebentar. Nggak tahu sih, emang kenapa ya kira-kira? Aku diam, otakku kosong. Aku refleks jawab, lah aku kan nanya, malah ditanya balik. Lah, katanya, aku kira kamu mau gembalin aku langit. Nanya doang ternyata. Dia ketawa, aku ikut ketawa. Ketawa gugup, tapi senang. Maaf, kataku. Belum disiapin soalnya. Nanti deh, aku siapin dulu. Ya udah, katanya santai. Siapinnya jangan kelamaan ya. Motor tetap jalan, pelan. Suasana mulai cair. Semenjak itu, aku jadi lebih sering ngobrol sama Bulan. Canggungnya berkurang. Bukan karena aku jadi pede, tapi karena capek canggung terus. Jadi ya sudahlah, ngobrol aja apa adanya. Obrolan kami sering dimulai dari hal-hal yang tidak penting, bahkan cenderung tidak perlu dibahas. Bulan, kamu sadar gak sih kalau T-Rex itu mirip ayam? Dia berhenti, menoleh ke aku menatap lama. Yang dinosaurus tangannya kecil itu, katanya. Iya, coba pikirin deh. Posturnya, kakinya, cara berdirinya. Ayam itu kayak T-Rex versi light, iya kan? Bulan mikir. Lama. Terlalu lama untuk pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Iya juga ya, katanya akhirnya. Lalu nambah pelan. Terus, kenapa gigi tajamnya pada hilang semua sih? Aku ikut mikir. Iya juga ya. Kami diam. Beberapa detik. Tidak ada yang punya jawaban. Tidak ada yang berniat mencari jawaban. Karena dari awal ini bukan topik yang penting. Mungkin, kataku akhirnya. Karena umurnya sudah jutaan tahun kali. Kan udah jadi kakek buyut tuh. Makanya giginya rontok semua. Bulan langsung ketawa. Ketawa yang lepas. Tiba-tiba dan sedikit berisik. Aku ikut ketawa. Bukan karena jawabanku yang lucu, tapi karena untuk pertama kalinya, obrolan anehku diterima tanpa dipertanyakan kewarasannya. Bulan juga suka lempar pertanyaan aneh. Apa yang dimiliki gajah, tapi tidak dimiliki hewan lain, ayo? Aku langsung jawab. Belalai. Dia geleng kepala. Tapir juga punya belalai, jawabnya. Aku nyerah deh. Jawabannya, katanya sambil tersenyum. Anak gajah. Lalu dia ketawa sendiri. Lama aku ikut ketawa belakangan. Sambil mikir kenapa jawaban itu masuk akal dan bodoh di waktu yang sama. Sudah 9 tahun berlalu. Tapi aku masih ingat saat kamu ngajak aku nonton film Dylan 1990 yang waktu itu baru pertama kali tayang. Kita nonton bareng, duduk bersebelahan. Aku pura-pura fokus ke layar, padahal pikiranku kemana-mana. Ke dialog film, ke penonton lain, ke kemungkinan-kemungkinan yang tidak akan kulakukan. Aku ingat betul momen paling menegangkan malam itu bukan adegan filmnya, tapi tanganmu. Tanganmu ada di sandaran kursi, dekat sekali dengan tanganku. Jaraknya kira-kira 5 cm. Jarak yang secara teknis bisa ditempuh dengan satu gerakan kecil. Sangat kecil. Tapi buat cowok cupu sepertiku, 5 cm itu seperti jarak Jakarta sampai Papua. Aku tidak berani geser, sama sekali. Aku memilih duduk, kaku, seperti patung. Filmnya selesai, tanganku tetap di tempat yang semula. Setelah film itu meledak kemana-mana,
Kami ikut-ikutan main dilan-dilanan. Gombal ala Dilan, ngeledek ala Dilan, sok cuek ala Dilan. Padahal aslinya mah deg-degan semua. Tidak ada yang benar-benar setenang itu. Di nama kontak, aku iseng ganti nama bulan jadi Milea. Artinya, Mi yang berserakan dalam bahasa Minang. Kenapa? Jangan tanya. Aku juga nggak punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Pokoknya kepikiran aja, lalu kejadian. Dan entah kenapa, aku tunjukkan itu ke Bulan. Bulan malah balas. Nama kontakku diganti jadi Dilanta. Dilanta itu ketabrak dalam bahasa Minang. Suatu malam, Bulan nelpon. Suaranya dibikin beda. Saya akan lagi memerankan peran jadi Milea. Dilanta, aku rindu. Aku refleks jawab, ikut-ikutan sok jadi Dilan-dilanan. Jangan rindu, Milea. Berat, biar aku saja. Waktu itu aku kira itu cuma bercandaan, dialog film, gombalan receh, kalimat lucu yang selesai begitu telepon ditutup. Sekarang, aku baru ngerti, kalimat itu bukan bercanda, itu fakta. Ternyata rindu itu memang berat, dan sekarang, entah sejak kapan, aku benar-benar lagi nenteng semua rindu itu sendirian. Sudah 9 tahun berlalu, tapi aku masih ingat saat satu malam menjelang kelulusan, malam ketika Bulan menelpon. Ia menangis, tangisan yang bikin orang di seberang telepon ikut salah tingkah karena nggak tahu harus ngomong apa. Bulan bilang, mamanya pergi dari rumah, kabur. Aku nggak banyak tanya, bukan karena nggak peduli, tapi karena takut salah. Ada momen-momen di hidup orang lain yang kalau kita salah satu kata saja, lukanya bisa makin dalam. Yang aku tahu, waktu itu cuma sedikit. Ayah Bulan dulu mualaf waktu menikah dengan mamanya. Lalu, setelah mamanya pergi kabur, entah karena apa, ayahnya menikah lagi dan pelan-pelan kembali ke agama lamanya. Sejak itu Bulan berubah. Bukan berubah jadi orang lain, lebih ke Bulan, tetap Bulan, tapi ada sesuatu yang hilang dari caranya tertawa. Dan ada sesuatu yang menetap di matanya. Sesuatu yang gak bisa dijelasin pakai kalimat pendek. Suatu hari Bulan cerita sambil menahan tangis. Kalau ayahnya mulai macak babi di rumah. Dan Bulan juga adik perempuannya diminta ikut kepercayaan yang sama dengan ayahnya. Aku gak punya jawaban pintar. Aku juga gak punya solusi dewasa. Jadi, aku melakukan hal yang paling sederhana yang bisa aku lakukan sebagai cowok cupu yang bingung harus berbuat apa. Aku mulai bawa bekal dari rumah, 2 porsi. Kadang lauknya biasa. Kadang kalau ada uang lebih, aku pergi ke warteg. Tapi aku selalu bawa 2. Aku antar ke rumah Bulan. Diam-diam. Gak banyak ngobrol, gak banyak tanya. Karena waktu itu, makanan rasanya lebih berguna daripada nasihat. Pernah mama lihat aku sering bawa bekal keluar rumah. Mama nanya, kok sering bawa makanan? Gak makan di sini aja. Aku jawab sekenanya. Buat kawan mah. Mama cuma mengangguk, gak nanya lagi. Dan entah kenapa, dari caranya diam, aku ngerasa mama paham, atau setidaknya mama tahu. Ada beberapa hal di hidup yang gak perlu dijelasin panjang-panjang. Sudah 9 tahun berlalu, dan aku masih ingat fase ketika aku sudah kuliah semester 5 dan komunikasi aku sama Bulan mulai jarang. Kami masih tidak berpacaran karena aku yang cupu ini selalu memendam perasaan. Sampai suatu hari, Bulan menelpon. Aku pengen cerita, bisa ketemu. Nada suaranya terdengar ringan. Jadi aku datang dengan kepala kosong tanpa ekspektasi apa-apa. Kami ketemu. Bulan kelihatan cerah, matanya berbinar. Senyum yang sudah lama gak aku lihat. Aku dapat beasiswa, katanya. Aku langsung ikut senang. Refleks, karena bahagia itu menular kalau datang dari orang yang pernah aku doakan diam-diam. Di Universitas Kristen, lanjutnya setelah jeda sebentar. Aku lupa nama kampusnya. Kalimat itu jatuh pelan, dan entah kenapa di kepalaku bunyinya cukup keras. Ada banyak pertanyaan muncul sekaligus, tapi aku cuma mengangguk dan bilang, selamat ya. Karena saat itu dia terlihat bahagia, dan aku ingin jadi bagian dari kebahagiaan itu. Setidaknya dari jarak aman. Beberapa waktu setelah itu, Bulan mulai melepas hijab.
Aku melihatnya. Aku sadar, tapi aku nggak bertanya. Bukan karena aku nggak peduli, justru karena terlalu peduli. Ada kecewa yang datang pelan-pelan, nggak terlalu, tapi menetap. Ada takut yang nggak tahu harus ditaruh di mana. Kepalaku mulai penuh sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah aku ucapkan. Kalau suatu hari aku sama Bulan, apakah dia akan kembali? Bagaimana nanti keluarganya? Bagaimana keluarga aku akan menerimanya? Apa kami akan jadi pasangan? Atau malah jadi masalah? Pertanyaan-pertanyaan itu nggak pernah bisa aku jawab. Karena aku keburu melakukan hal yang paling sering dilakukan cowok yang sok kuat tapi sebenarnya cupu. Mundur, pelan-pelan. Bulan masih sering kirim pesan, dan aku mulai menjawab seperlunya. Pendek, aman, netral. Aku jadi jago pura-pura sibuk, jago pura-pura nggak kepikiran, jago pura-pura baik-baik saja. Padahal rindu itu masih ada. Cuma sekarang dipaksa untuk duduk manis. Suatu kali pas libur Natal, Bulan ngajak ketemu. Aku bilang ada acara keluarga, padahal nggak ada sama sekali. Aku cuma belum siap ketemu versi Bulan yang sekarang. Aku ingin ketemu versi yang masih aku kenal, masih aku sayang diam-diam. Tapi sudah nggak tahu lagi harus kupeluk pakai cara apa. Sudah 9 tahun berlalu. Hari ini namanya muncul lagi di layar ponselku. Bulan lewat WhatsApp. Bukan untuk cerita, bukan untuk curhat. Undangan pernikahan. 1 minggu lagi. Aku membalas dengan kalimat yang sopan dan dewasa. Selamat ya. Lalu menanyakan kabarnya. Seperti dua orang yang tidak pernah saling menyimpan apa-apa di masa lalu. Dia bilang, baik. Kami mengobrol sebentar. Basa-basi sampai akhirnya dia cerita dengan nada ringan. Seolah ini bukan hal besar kalau dia tidak menamatkan kuliah di Universitas Kristen itu. Dia kabur, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya, meninggalkan aku. Pergi begitu saja dan memulai ulang hidupnya. Aku baru tahu sekarang, dia tidak pernah cerita. Dan aku tahu kenapa. Karena waktu itu aku sibuk pura-pura kuat, pura-pura tidak peduli, membalas pesannya seperlunya. Menghilang di saat dia sebenarnya sedang paling butuh seseorang yang mau bertahan. Dia bilang, sekarang dia sudah kembali memeluk Islam. Bukan karena aku, tapi karena seseorang pria yang menemaninya di titik terendah hidupnya. Yang ada, yang bertanya, yang tidak mundur pelan-pelan seperti aku. Aku membaca kalimat itu lama, tidak membalas, tidak tahu harus bilang apa, karena di situ aku sadar, dari dulu aku tidak pernah benar-benar berjuang. Aku hanya berdiri di pinggir, berharap keadaan berpihak padaku tanpa harus berbuat apa-apa. Aku ini tipe orang yang bahkan untuk jujur saja perlu latihan mental berhari-hari. Cupu, dari dulu sampai sekarang. Sudah 9 tahun berlalu, dan ternyata aku masih orang yang sama. Masih pandai berandai-andai. Masih sering berpikir bagaimana kalau waktu itu aku berani sedikit saja. Tapi hidup tidak dibangun dari bagaimana kalau. Mungkin benar, aku cuma jago di dunia virtual. Di dunia nyata, aku selalu datang terlambat. Dan sekarang, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah kalimat yang terlalu lama aku pendam. Bulan, aku mencintaimu.